Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran Zukri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, di mana materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang program output, proses, dan input. Seperti kita ketahui, program komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input. Input adalah nilai yang kita masukkan ke program. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna. Dan yang terakhir adalah output, yaitu hasil dari pengolahan. Semua bahasa pemrograman telah menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Java sendiri sudah menyediakan 3 kelas untuk mengambil input. Yang pertama ada kelas scanner, yang kedua ada kelas buffer reader, dan yang ketiga ada kelas console. 3 kelas tersebut digunakan untuk mengambil input pada program berbasis teks atau konsol, sedangkan untuk GUI menggunakan kelas yang lain seperti GOptionPane dan input box pada form. Sementara untuk outputnya, Java menyediakan fungsi print, println, dan format. Sekarang akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kita akan coba bahas tentang input dengan kelas scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu mengimportnya ke dalam kode, dimana kode untuk kelas scanner tersebut adalah import java.util.scanner. Nah, untuk contoh program nanti kita akan coba praktekkan langsung di aplikasi Netbeans. Dan untuk contoh program tersebut kita nanti akan membuat paket baru bernama pertemuan 7 pada source packet. Caranya klik kanan pada source packet, kemudian pilih new packet. Kemudian isi nama paket dengan nama pertemuan 7, lalu klik finish. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kelas baru atau Java class di paket pertemuan 7. Kemudian kita akan memberikan nama filenya yaitu data pegawai, lalu kita klik finish ya. Setelah itu kita akan mengisi kode atau shortcode yang akan kita ketikkan pada lembar kerja kita. Nah, untuk lebih jelasnya langkah-langkah program ini kita akan coba praktekkan langsung di aplikasi Java Netbeans kita. Jadi kita coba close dulu. Pada aplikasi Java Netbeans ini kita klik 2 kali. Nah, sesuai dengan langkah-langkah pada slide PowerPoint tadi, kita coba lakukan langkahnya sebagai berikut, yaitu pada file di sudut kiri layar aplikasi kita klik kanan, lalu kita pilih new project, lalu kita pilih Java application, lalu kita pilih next. Nah, di sini kita buat nama project name-nya yaitu pertemuan 7. Ini kita uncentang. Kita akan buat secara manual. Klik finish. Kemudian pada source packet kita klik kanan, lalu kita pilih Java packet. Kita buat lagi di sini nama paketnya yaitu pertemuan 7, lalu kita klik finish. Kemudian pada paket pertemuan 7 di sini kita buat lagi kelas baru yaitu Java class, dimana tadi nama kelas yang dibutuhkan adalah data pegawai. Lalu kita klik finish. Public class untuk data pegawai telah selesai kita buat, begitu juga dengan paket
pertemuan 7. Sekarang ini coba kita hapus saja. Langkah selanjutnya kita akan membuat shortcode atau kode program untuk kelas data pegawai, dimana pada slide PowerPoint kita telah disediakan ini kode programnya. Nah, kode program ini akan kita gunakan pada aplikasi Java NetBeans kita. Nah, kebetulan saya telah membuatnya di dalam aplikasi Notepad, jadi saya hanya tinggal mengkopikan shortcode ini ke dalam aplikasi Java NetBeans. Kita mulai dari public static void main string art ya, sampai di tutup kurung kerawal nomor 2 dari akhir ya. Sini kita salin, lalu kita pindahkan ke aplikasi Java NetBeans kita di bawah public class data pegawai. Kita Ctrl V atau kita pastikan di sini. Oke, di sini ada instruksi bahwa kita harus membuat kelas scanner, mana kita belum membuat kelas scannernya di bawah paket pertemuan 7. Sekarang kita coba kopikan lagi ya, kita harus mengimpor scanner ke dalam program kita. Kita pastikan di sini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan programnya dengan cara pada data pegawai .java ini kita klik kanan, lalu kita pilih run file, atau kita juga bisa menggunakan tombol shift plus F6 ya. Oke, saya coba run file. Sekarang kita coba inputkan nama karyawan, Supri, lalu enter, alamat Pekanbaru, usia 40, gaji misalnya 3 juta. Oke, lalu kita enter. Program kita sukses dan berhasil kita jalankan ya. Begitupun waktu kita melakukan proses input. Nah, perlu diperhatikan penggunaan fungsi untuk mengambil data bergantung dari tipe data yang digunakan. Misalnya tipe data string, maka fungsi atau metode yang dipakai adalah next line ya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa metode yang kita gunakan di sini atau fungsi adalah next line, dikarenakan tipe data yang kita gunakan adalah string untuk nama. Begitupun untuk alamat kita juga menggunakan tipe data string, maka untuk metodenya atau fungsinya kita menggunakan next line. Begitu juga dengan integer, maka kita akan menggunakan next in ya. Next in adalah untuk metode dari tipe data integer. Sini kita dapat melihat bahwa gaji di sini adalah tipe datanya integer ya. Begitupun juga dengan usia, tipe datanya integer ya. Makanya kita menggunakan metode next in. Baik, untuk input kelas scanner telah sukses kita jalankan. Selanjutnya kita kembali ke materi. Kita akan bahas kelas buffer reader. Input dengan kelas buffer reader. Kelas buffer reader sebenarnya tidak hanya digunakan untuk mengambil input dari keyboard saja. Kelas ini juga dapat digunakan untuk mengambil input dari file dan jaringan. Kelas ini terletak di dalam paket java.io. Sementara penulisan kode kelas buffer reader adalah import.io.bufferreader. Nah, untuk contoh program pada materi kali ini kita akan membuat kelas baru bernama LAT_BufferReader. Kemudian kita akan coba membuat shortcode di aplikasi Java NetBeans. Nah, apabila kita cermati shortcode di sini, ternyata kelas BufferReader tidak bisa bekerja sendirian. Dia juga butuh kelas lain, yaitu input frame reader dan ada IO exception. Oke, langsung saja kita coba praktekkan
close terlebih dahulu, lalu kita masuk ke aplikasi NetBeans kita. Pada pertemuan 7 di sini kita coba buat kelas baru, new. Kita pilih Java class. Kita buat nama kelasnya yaitu LUT Buffer Reader. Lalu kita klik finish. Ini kembali kita hapus ya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil shortcut yang di PowerPoint tadi. Kebetulan saya juga telah menyediakan di Notepad. Kita coba kopikan terlebih dahulu kelas buffer reader, IO exception, dan input stream readernya. Kita salin, kita pastekan di sini. Ctrl V ya. Kemudian untuk kelasnya dari public static void main string sampai ke tutup kurung kurawal yang kedua dari terakhir. Oke, lalu kita salin, kita pindahkan lagi di sini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan shortcode ini dan akan kita coba lihat hasilnya. Ya, di sini kita akan coba inputkan nama. Nah, saya telah menginputkan nama, kemudian setelah saya enter, nama kamu adalah Juprianta. Nah, hasilnya dapat kita lihat bersama. Program yang barusan kita buat ini sukses kita jalankan. Nah, kesimpulannya di sini kita dapat membedakan buffer reader dengan scanner bahwa terlihat dari fungsi atau metode yang dipakai. Di mana scanner tadi menggunakan next, sedangkan buffer reader menggunakan readLine. readLine adalah salah satu metode yang digunakan oleh kelas buffer reader, sementara tadi scanner menggunakan next. Sementara untuk yang tipe data integer, buffer reader menggunakan read ya. Kalau string menggunakan readLine, sementara kalau untuk integer hanya menggunakan read. Pada scanner tadi adalah next dan next line. Baik, untuk kelas buffer reader telah selesai kita peragakan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang input dengan kelas konsol. Input dengan kelas konsol. Kelas konsol hampir sama dengan buffer reader karena juga menggunakan fungsi readLine untuk mengambil input. Akan tetapi, kelas ini hanya bisa digunakan di lingkungan konsol saja, seperti terminal dan CMD. Dan kelas konsol ini tidak bisa kita gunakan langsung di aplikasi NetBeans. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi output. Ada beberapa fungsi yang output sudah disediakan oleh Java. Pertama yaitu fungsi sistem outPrint. Kemudian yang kedua ada fungsi sistem outPrint ln. Dan yang terakhir ada fungsi sistem outFormat. Apa saja perbedaan dari fungsi-fungsi tersebut? Mana untuk fungsi print dan print ln sebenarnya sama-sama digunakan untuk menampilkan teks. Perbedaannya, fungsi print akan menampilkan teks apa adanya, sementara untuk print ln akan menampilkan teks dengan ditambah baris baru. Sekarang akan kita coba praktekkan dengan program Java NetBeans kita.
kita, di mana kita akan membuat kelas baru dengan nama print dan println, di mana nanti hasilnya adalah contoh dari kalimat yang ditampilkan oleh sistem outprint dan sistem outprintln. Oke, langsung saja kita ke aplikasi. Kita coba buat kelas baru dengan nama print dan println. Oke, kita finish. Biasa ini kita hapus saja, kita ambil shortcutnya. Ini kita kopikan ya, salin, dan shortcut ini sama dengan di slide saya. Ini saya buat hanya digunakan untuk menghemat waktu durasi kita. Oke, kita coba jalankan run file. Nah, di sini kita dapat melihat contoh dari kalimat yang ditampilkan oleh sistem outprint dan sistem outprintln. Mana sistem outprint adalah kalimat yang ditampilkan, yaitu contoh teks yang ditampilkan dengan print. Hasilnya ini ya. Sementara untuk println adalah contoh teks yang dicetak dengan println. Hasilnya yang ini. Sementara untuk kemudian print lagi adalah salah satu contoh dari shortcut yang menggunakan sistem outprint. Ya, hasilnya ini. Jadi kedua-duanya sama-sama menampilkan teks. Oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang menggabungkan string. Ketika menggunakan fungsi print maupun fungsi println, kadang kita perlu mengambil teks dari variabel dan menggabungkannya dengan teks yang lain. Misalnya variabel nama depan dan nama belakang. Seperti kita lihat di monitor bahwa string nama depan sama dengan Zupri dan string nama belakang sama dengan Hendra. Kemudian kita ingin menampilkannya dengan fungsi print. Maka kita hanya perlu memasukkannya ke sana dengan cara sistem outprint nama depan, kemudian sistem outprint nama belakang. Mana kode tersebut nanti akan menghasilkan Zupri Hendra. Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan dua fungsi print karena kita bisa menggabungkannya dengan operator plus. Contohnya sistem outprint nama depan plus nama belakang. Agar ada spasi, kita tinggal menambahkan spasinya saja dengan cara tambah tanda kutip tambah ya, seperti ini. Sistem outprint nama depan tambah tanda kutip, kemudian tambah nama belakang. Untuk menggabungkan string yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan fungsi format. Misalnya, buatlah kelas dengan nama format string. Kita akan coba kembali praktekkan shortcode ini ke dalam aplikasi Java Nesbit kita. Kita buat Java kelas baru dengan nama format string. Lalu kita klik finish. Lalu kita buat shortcode-nya. Di sini saya sudah menyediakan di notepad saya. Kita kopikan dari sini sampai sini ya. Dan shortcode ini juga sama dengan shortcode yang ada pada PowerPoint. Lalu kita kopikan di sini, Ctrl V ya, kita pastekan. Ini kita hapus saja.
hapus, lalu kita coba jalankan cara run file. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa kita telah menggabungkan string nama depan dan nama belakang yang menghasilkan nama saya Zupri Hendra. Kemudian kita kembali lagi ke slide PowerPoint. Perhatikan di sini kita menggunakan simbol %s untuk mengambil nilai dari variabel di sampingnya, di mana %s ini adalah string dari nama depan dan nama belakang dari variabel yang kita gunakan. Jadi selain %s ada juga simbol lain, yaitu %d untuk desimal atau angka, kemudian ada %f untuk bilangan pecahan atau float, kemudian %n untuk baris baru. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang format string tadi, maka berakhir pula pertemuan kita untuk sesi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, mana kita nanti akan membahas tentang pernyataan kondisi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.